Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan Pak bergabung, kita akan segera mulai. Jadi selamat datang di Manufacturing Digital Hub. Ya, di sini kita akan sharing tentang berbagai teknologi, khususnya teknologi IT untuk manufaktur. Ya, jadi ini adalah tahun kedua kami hadir. Kita mengedukasi kami dari anggota Asosiasi Pengusaha TIK Nasional atau Aptiknas. Nah, pada sesi yang pertama ini kita akan mendengarkan dari narasumber kita, Pak Agus Jumanto, Manajer Sales dan Market dari PT Digital Manufacturing Indonesia. Kok namanya sama Pak ya? Mirip-mirip nih, udah kode nih ya, namanya sama ya. Jadi izinkan nanti kita akan dengerin paparan dari Pak Agus Jumanto yang kali ini akan membahas tentang judulnya apa Pak? Growing into 5 axis. Jadi Nah, growing into 5 sebetulnya. axis ya. Tadi saya juga begitu dengar apaan 5 axis gitu ya. Die and mold. Wah ini begitu dibilang cetakan baru ngerti saya ya. Oke, untuk mempersingkat waktu saya persilakan Bapak boleh santai atau boleh berdiri juga. Silakan Bapak. Boleh, baik. Terima kasih Pak Venki dan selamat pagi teman-teman yang berada di Manufacturing Expo ini ya, di mana kita di acara season sharing sebetulnya. Kami sharing aja mengenai salah satunya adalah growing di 5 axis. Bagaimana kita bisa menghandle complex part ya, salah satunya dengan Power Mill yaitu software dari Autodesk. Jadi kalau saya langsung saja bahwa di teknologi machining, jadi kalau Bapak Ibu lihat di Hall A2 itu banyak yang namanya CNC machine, CNC machining. Ada dari 3 aksis, ada 4 aksis, kemudian sampai 5 aksis machining. Nah, hari ini kita akan sharing mengenai 5 aksis. Jadi apa ini 5 aksis? Sebetulnya 5 aksis itu advance dari 3 aksis. Jadi ada 5 aksis, biasanya X, Y, Z dan AC atau BC. Nah, di mana di situ ada positioning atau 3+2, di mana kalau bisa dilihat 3+2 itu angle-nya dia menuju ke angle sudut tertentu yang kita inginkan. Misalkan 90 derajat, kemudian dia akan cutting ya dengan menggunakan cutting yang lebih istilahnya dengan high speed machining ya, dengan cutting yang lebih cepat. Kemudian kita bisa mendapatkan surface finishing yang jauh lebih bagus. Kemudian kenapa butuh 5 axis ini? Karena ada beberapa untuk dies, mold ataupun precision part itu yang ada beberapa undercut atau beberapa sisi yang perlu di cutting. Jadi tidak hanya dengan vertikal saja, tetapi ada beberapa area. Contoh 5 phase. Kemudian kita ada juga dengan 5 axis simultan. Ya, di mana kalau 5 axis simultan kita bisa lihat di sebelah video itu bahwa semua aksisnya bergerak bersamaan. Contohnya apa? Ada blade ya, kemudian beberapa part yang presisi ya, itu menggunakan aksis yang bergerak bersamaan. Dan semua kenapa butuh 5 axis? Karena kita bisa single setup. Ya, cukup satu setup, bisa dikerjakan dari mana saja dan juga lebih presisi. Nah, ada beberapa konfigurasi ya dari 5 axis ya, terutama di sini ada yang namanya head atau semua pergerakan itu ada di head. Jadi sumbu A dan C-nya ada di head. Kemudian kita bisa ada juga yang head table. Nah, ini ada head dan juga di table pergerakannya. Kemudian juga di table, artinya pergerakan sumbu A dan sumbu C itu ada di table. Kemudian juga ada yang advance, baik itu ada robot. Jadi kalau Bapak keliling-keliling tadi di area pameran ini, ada robot, wah yang bisa seperti lengan ya. Nah itu bisa dipakai juga untuk manufacturing. Kemudian juga selain itu ada mesin termil seperti ini. Nah kenapa butuh teknologi 5 axis? Karena sekarang tidak ada barang yang sekarang arahnya lebih ke kompleks, makin kompleks. Kemudian juga tidak hanya terjangkau untuk
hanya 3 aksis, punya keterbatasan. Di mana 3 aksis itu kadang kalau untuk part yang terlalu dalam butuh tools yang panjang. Kalau panjang otomatis akan run out-nya akan tinggi sehingga surface finish-nya kurang bagus. Nah itu kita bisa tilting atau menggunakan 5 axis. Jadi bisa lebih presisi, kemudian juga manufacturing time-nya juga akan lebih cepat, ya. Kemudian juga pasti dengan single setup, ya tadi lebih presisi, surface finish lebih bagus. Kemudian juga cost-nya akan jauh lebih kita lebih kompetitif. Nah, kita bandingkan, kita bisa lihat di situ kita misalkan ada satu part yang dimachining dari beberapa sisi, otomatis butuh yang namanya setting. Ya, setting proses pertama, kemudian dibalik untuk proses kedua. Nah, itu untuk di mesin 3 aksis itu nggak gampang. Jadi biasanya kadang suka nggak ketemu, Pak, gitu. Nah, tetapi dengan 5 aksis adalah kita bisa sekali setting, ya, atau kita bisa membuat kompleks part, ya, yang jauh lebih kompleks. Kemudian kita bisa mendapatkan value bisnis yang lebih, di mana dengan 5 axis keuntungannya tadi single setup, ya, tool kemudian jauh lebih pendek. Kalau lebih pendek biasanya jauh lebih murah dibandingkan tool yang panjang. Kemudian juga tadi presisi, kemudian kita tidak usah bikin jig atau fixture, ya, karena udah single setup. Kemudian sekarang kita bisa bandingkan, tadi pengerjaan saya bilang ada 3 aksis, ya. Nah 3 aksis seperti ini, ya, memang ini hal yang umum yang ada di industri. Banyak sekali yang sudah pakai 3 aksis. Nah untuk ada beberapa posisi maka mereka harus bikin jig, Pak. Jig seperti ini, oke, proses pertama, kemudian dibalik dia jadi proses kedua, dan seterusnya sampai barang itu jadi. Ya, tetapi tadi di situ ada kemungkinan partnya nggak ketemu karena tidak satu setting. Nah, kemudian kita bisa naik, ya, naik ke level ke 5 axis yang positioning. Ya, artinya dia sudah nggak perlu jig lagi, tapi udah satu setting. Misalkan di sini Bapak bayangkan ini ada satu seperti ini, ya. Umpama ini saya balik, ya, kita seperti ini. Berarti kan ada 2 sisi, ya. Sisi pertama, kemudian sisi kebaliknya. Nah, dengan 5 axis positioning itu kita bisa dengan mudah machining yang bagian sini otomatis. Kemudian dia akan otomatis dibalik. Ya, sebagai gambarnya seperti itu. Nah, dan di sini kita bisa tadi menggunakan tool yang cukup pendek, ya, bisa bolak-balik otomatis, ya. Kemudian kita bandingkan kalau yang positioning dengan yang 5 axis. Tadi kan positioning pasti pemrogramannya jauh lebih cepat karena kita tinggal merotate workplane sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian juga biasanya dipakai untuk roughing, ya. Kemudian juga untuk 5 axis itu pasti surface finish-nya bisa jauh lebih bagus karena tool itu akan berorientasi ke semua, ya, mengikuti surface-nya. Bapak bisa bayangkan bola dunia, ya, globe. Ya, globe itu kalau saya machining itu bagaimana kita bisa membuat bola. Nah itu toolnya akan muter, Pak, seperti ini, Pak, ya, bisa kebayang, ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa menjangkau area-area yang memang tidak terjangkau oleh baik itu 3+2 ataupun positioning. Kemudian juga tool life pasti akan jauh lebih tinggi. Nah problemnya ini di manufaktur, problemnya adalah begini. Saat ini sebagai gambaran 5 axis itu harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang 3 axis, ya. Pasti butuh tuntutan safety yang pertama karena investasinya mahal, Pak, ya. Bisa dibayangkan bisa 3M, 5M, ya kan. Berarti kan customer perlu yang namanya bagaimana kita buat program, kita kirim ke mesin aman, ya, tanpa nabrak, gitu kan. Kemudian juga operator. Nah, kita butuh user yang bisa mengoperasikan mesin secara maksimal, ya. Karena tadi bahwa mesin ini harganya cukup mahal. Kemudian juga tuntutannya adalah kita bisa running gimana mesin itu bisa return investment-nya jauh lebih cepat, ya kan. Selain tadi bisa safety, machiningnya bisa efisien, ya,
bisa handle kerjaan-kerjaan yang lebih komplit sehingga return investment-nya jauh lebih cepat. Nah, kemudian problemnya adalah gini, di 5 axis itu kalau yang paling mudah memang 3 aksis, hanya parameternya X, Y, dan Z. Tapi begitu 5 axis itu ketambahan yang namanya sumbu A, sumbu C. Nah, itu di situ ada yang namanya limitasi mesin, Pak. Jadi mesin itu berputar misalkan sumbu A ya, Bapak bayangin swing arm-nya itu kan ada keterbatasan. Oh, berapa derajat segini, misalkan 30. Kesininya berapa? 120. Jadi nggak bisa muter 360 ya. Nah, dari limitasi itu kita bisa bayangin bahwa programnya nanti gimana ya gitu kan. Jadi biar tadi tidak kena limit stroke mesin. Kemudian juga kadang di 5 axis itu ada tingkat kesulitan gimana, di mana pergerakannya itu kadang istilahnya kita tidak terdeteksi ya. Artinya gerakan itu kan bisa macam-macam, Pak. Karena ya semuanya bergerak kan lebih sulit ngontrolnya. Nah, di sini kalau terjadi collision pasti tadi mahal, Pak. Ya, misalkan sebagai informasi aja ganti spindle juga cukup mahal, apalagi rotary meja dan lain sebagainya. Nah, di sini paradigmanya yang ada di untuk 5 axis yaitu prosesnya 5 axis itu mahal gitu ya, per jamnya berapa ratus ribu misalkan, atau katakanlah kalau 3 axis itu 200 ribu, kalau 5 axis mungkin lebih mahal. Kemudian juga saat ini mesin-mesin itu banyak yang kompetitif, Pak, harganya. Dari mesin China harganya misalkan 700 sudah dapat. Nah, 5 axis wah mahal nih gitu kan mesinnya. Kemudian juga kalau kita masih menggunakan untuk dari 3 axis pasti butuh special tool. Special tool itu harganya nggak murah. Itu. Lebih baik kita mending pakai tool-tool yang standar gitu kan. Kemudian di 5 axis, wah programnya nanti bagaimana? Wah sulit nih gitu kan. Tetapi Bapak kita menyediakan satu solusi dari Autodesk yaitu Power Mill. Di mana Power Mill ini easy to use, mudah digunakan, mudah dipelajari. Ya. Kemudian juga toolpad-nya banyak, komprehensif, ya. Editing toolpad juga mudah. Kemudian juga kita bisa menggunakan template ataupun makro untuk mempercepat proses pengerjaannya, kemudian standarisasi dari end user kita. Kemudian juga terdapat simulasi ya yang free gouging dan free collision. Nah, strateginya di Power Mill, jadi kenapa harus pilih Power Mill? Karena calculate-nya cepat. Ya. Baik itu part kompleks atau besar, itu kita bisa calculate dengan cepat. Kemudian kita bisa dengan Power Mill kita bisa kerjakan baik itu dari proses mesin 3 aksis, 4 aksis, 5 aksis, dan juga robot machining. Kemudian tadi kemudahannya, jadi single form ya Bapak Ibu, kita bisa training, kemudian langsung implementasi on project, sehingga lebih cepat untuk menghasilkan return investment yang jauh lebih cepat. Kemudian juga bahwa di Power Mill menyediakan tadi jaminan free gouging dan free collision, bahwa kita bisa simulasikan dulu di CAM, kemudian kita kirim ke mesin, itu akan gerakannya sama, Pak. Sehingga kita bisa running mesin dengan lebih confidence, running 24 jam tanpa ditungguin. Kemudian di sini kita bisa modifikasi dengan toolpad yang lebih presisi, ya. Kemudian juga kita bisa customize tadi dengan template ataupun makro untuk ini Pak, skill gap. Yang tadi misalkan misalkan programmer yang sudah senior dengan yang junior itu kan pasti ada gapnya, ya. Nah, itu kita bisa standarisasi ya, pengerjaan proses yang sudah bagus kita simpan sebagai template, nanti kita akan panggil lagi untuk pekerjaan proses yang lain. Sehingga hasil machining itu akan terstandarisasi. Jadi hasilnya akan selalu optimal. Ya. Kemudian juga dengan Power Mill itu cukup 3 langkah. Jadi kita simulasikan, kemudian kita optimalkan, dan kita verifikasi, ya, baru kita send ke mesin.
Jadi kalau kita sudah simulasikan, kelihatan misalkan, oh area di sini kurang, kita bisa modifikasi dengan cepat, kita resimulasi lagi, baru kita pastikan bahwa sudah aman, baru kita kirim ke mesin. Jauh lebih cepat. Nah, banyak strategi-strategi di power mill. Jadi kalau kita lihat di sini dari ya 5 axis roughing, kemudian videonya nggak jalan ya Pak? Ya. Nah, ada dari 5 axis roughing, ya, kemudian ada swath machining, wireframe swath machining, kemudian ada automatic hole drilling untuk di 5 axis, ya. Kemudian juga ada embed pattern finishing, projection finishing, kemudian ada automatic collision avoidance, bliss blade impeller, port machining, robot machining, dan juga mesin simulation. Jadi cukup banyak, komprehensif Pak toolpadnya untuk menghasilkan part-part yang kompleks yang lebih advance. Nah, untuk support di industrial kita ada toolpad untuk blade, bliss, dan impeller. Jadi kalau untuk blade seperti ini, ya udah otomatis, ya dari roughing sampai finishing. Kemudian untuk impeller maupun bliss juga ada dari roughing sampai proses finishing, ya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk di engine, ya, kita ada port machining, sama ini dari roughing dan finishing, dan dia prosesnya automatic tilting Pak. Jadi untuk bagian mesin, ya untuk di sini bisa dari proses roughing, jadi dia akan melubangi, ya, dan otomatis untuk menghindari area-area yang collision, ya dia otomatis. Ya. Kemudian kita ada, selain itu juga ada robot, ya robot industrial. Jadi kalau Bapak tadi banyak lihat ada berbagai macam robot, ya dari Fanuc, Kuka, ABB, ya Yaskawa, yang dan lain sebagainya. Nah ini bisa diprogram dari power mill, di mana di situ kita bisa program untuk seperti halnya misalkan laser welding, kemudian cutting, ya, kemudian juga ada yang lainnya. Jadi di mana di sini dengan robot ada 6 aksis, ya, sehingga lebih fleksibel, ya, untuk machiningnya dan bisa dipindah-pindah dengan mudah, ya. Tetapi memang berbeda karakternya dengan CNC mesin. Kalau CNC mesin lebih presisi, ya. Kalau robot di sini lebih ke fleksibel, kemudian juga dia ada keterbatasan di singularity Pak, ya, di lengan armnya itu. Ya, perbedaannya di situ. Tapi kita bisa dengan mengoptimalkan robot untuk berbagai macam kebutuhan, ya, misalkan scanning, welding, kemudian polishing dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu penggunaan power mill, aplikasi implementasi power mill untuk dan dengan robot, ya, untuk adaptif, ya, dimana di sini menggunakan satu robot ABB, ya, dimana dia diambil partnya, kemudian kita ini ada salah satu software Autodesk yang namanya Power Inspect. Jadi kita inspect dulu, ya, part yang sebelum digerinda, ya, kita cek dulu, ya, ukuran sebelum proses, ya, kita verifikasi. Ya, selanjutnya kita bisa lakukan program, ya, untuk gerindanya di power mill, kemudian kita kirim ke robot, ya, kita bisa lihat implementasinya seperti ini. Jadi aktual. Ya, ini salah satu fungsi saja Pak, ya, di industri. Kita tinggal nanti pakai robotnya apa, ya, implementasinya nanti seperti apa, buat cutting, buat polishing dan lain sebagainya. Banyak ini. Nah, salah satunya di power mill juga terdapat kita bisa ada salah satu solusi juga yang bisa digunakan, yaitu on machine verification, di mana setelah kita cutting die, mold maupun precision part kita bisa langsung inspect di mesin CNC. Jadi barangnya masih berada di mesin CNC. Jadi kenapa kita inspect di tempat di mesin CNC? Karena kalau kita pindah ke CMM, idealnya memang pakai CMM, tapi kalau kita pindah ke CMM kita perlu setting lagi, ya,
Kemudian di situ kita kalau misalkan oh ternyata masih plus, kita balik lagi ke mesin, setting lagi di situ, otomatis memakan waktu dan decision-nya juga lama. Nah, dengan adanya on machine verification di sini kita bisa langsung tahu decision lebih cepat. Oh, kita perlu remachining nih. Kita bisa langsung judgement jauh lebih cepat, lebih efisien. Ya. Kemudian juga bahwa benefitnya kita bisa mengukur area yang lebih kompleks, kemudian juga di Power Mill menyediakan fasilitas ini untuk surface inspection, ya, sehingga nanti bisa langsung tahu area-areanya mana yang perlu kita remachining. Jadi cukup menggunakan tool probing kit. Jadi misalkan tool probing kit ada Renishaw, kemudian Bloom, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita cukup pakai bisa langsung dari CAM. Kita program juga, jadi area-areanya mana. Nah itu dari Power Mill, kita pilih probingnya, areanya, kita bisa langsung tahu hasil machiningnya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena kesimpulannya bahwa dengan 5 axis kita bisa handle part atau mold yang lebih kompleks, yang lebih presisi, yang lebih valuable. Kemudian juga tentunya kalau kita ingin selalu kompetitif, berarti kita bisa update dari sisi mesin, juga dari sisi tooling, ya, kemudian juga dari sisi software, dan kita harus menyediakan yang namanya sekarang, kalau di era sekarang ini namanya automation, Pak. Automation bukan hanya di soal mesin atau pakai robot, tetapi automation di software sendiri. Ya, bayangkan kalau kita mau proses mesin, kita buat CAM programmingnya, kita nge-CAM aja lama, berarti mesin berhenti, Pak. Nah itu cost itu sebetulnya. Tapi bagaimana kita bisa membuat jauh lebih cepat, lebih mudah, running, mesin bisa langsung running. Nah itu bisa lebih return investment-nya jauh lebih cepat. Kemudian kita ada Power Mill, ini expert CAM software dari Autodesk, ya, untuk die and mold, ya, baik itu untuk machining 3 aksis sampai 5 aksis machining dan robot. Ya, mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Makasih Pak Agus. Saya kasih kesempatan teman-teman yang mau tanya, silakan. Silakan Pak. Baik, selamat pagi. Pagi Pak. Perkenalkan saya Hendry, saya Hendry dari Politeknik Industri Atmi Cikarang. Baik. Kebetulan saya juga pendidikannya kampusnya memang vokasi D3. Ya. Saya melihat ini menarik, artinya saya melihat masa depan bahwa tadi mengatakan kalau mesin 5 aksis orang nggak punya konsep, tadi harganya mahal, kalau nabrak dan sebagainya spindle bisa. Nah saya berpikir begini, adakah juga mungkin program dari sistem ini yang bisa digunakan di dalam pendidikan? Artinya begini, harapannya kan kami pendidikan vokasi itu kan menyiapkan SDM untuk masuk ke industri yang lebih maju. Nah selama ini kalau di kampus saya masih pembelajarannya 3 aksis. Nah begitu tadi bicara 5 aksis kok saya tertarik. Ini menarik nih. Nah saya ingin mengatakan adakah mungkin dari sini mungkin nanti adakah ini bisa digunakan juga sebagai software ini juga digunakan untuk pendidikan. Itu Baik. Saya mau tanyakan sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi begini, terima kasih sekali. Untuk dari kami, jadi PT Digital Manufacturing Indonesia, kami adalah spesialisasi untuk Autodesk Training Center, Pak. Ya, terutama kita juga bekerja sama dengan edukasi. Ada beberapa edukasi yang sudah bekerja sama dengan kami, yaitu seperti Atmi Cikarang, Atmi Solo, ya, STMI KL, dan beberapa politeknik maupun beberapa SMK di Indonesia. Nah, memang kita menyediakan support untuk edukasi dalam hal ini memang sesuai kebutuhan, Pak. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan sekarang sudah familiar di 3 aksis bisa meningkat menjadi 5 aksis. Karena kembali lagi dunia industri membutuhkan output dari pihak edukasi. Nah, di sini kita menjembatani, kita menyiapkan SDM yang bermutu, punya skill. Nah, itu kita siapkan dulu, Pak. Ya. Nah, itu kita kerjasama. Jadi biasanya kita datang, kita diskusi, ya.
sampai ke implementasinya seperti apa, misalkan nanti ibaratnya nanti kurikulumnya seperti apa, pengajarannya, ya. Kemudian kita juga sertifikasi dari pengajar, ya, sampai ke dari siswanya, seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan, Pak. Nanti kita bisa kerjasama lebih lanjut. Ya, menarik ya. Silakan yang lain mungkin ada yang mau tanya. Silakan, ada yang mau tanya lagi. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan belum punya gambaran, karena ini di hall C, silahkan Bapak Ibu ke hall A. Nah, di situ Bapak Ibu bisa melihat apa sih machining center, ya, machining center. Jadi kalau kita melihat dari kehidupan kita sehari-hari, ini sebetulnya tidak lepas dari yang namanya peran CAD/CAM. Kita semua punya handphone, ya, kita punya motor, kita punya mobil. Nah, semua itu ada peran CAD/CAM di dalamnya. Mulai dari desain, produk, kemudian dari produk nanti akan dibuat tooling desainnya. Nanti dibikin moldnya, dibikin dice-nya. Ya, kemudian sampai ke proses manufacturingnya. Apakah itu nanti menggunakan mesin 3 aksis, mesin 5 aksis, ataukah turn mill, ya, dan lain sebagainya. Atau bisa juga dengan additive, dengan 3D printing metal misalkan. Jadi dari sana kemudian dihasilkan part yang sekarang kita gunakan, ya. Bahkan sepatu kita itu juga ada peran CAD/CAM di dalamnya. Seperti itu. Jadi ini sebagai gambaran buat Bapak Ibu sekalian. Oke, ada lagi yang mau tanya? Mahal nggak sih, Pak? Tadi kan tanya tuh. Tadi Bapak bilang lebih murah katanya. Mahal nggak sih? Kalau begini, mesin CNC itu otaknya itu adalah software. Yeah. Jadi mesin CNC tidak bisa bergerak sendiri. Ya, kalau kita lihat mesin printer itu kan nggak bisa jalan sendiri, Pak. Harus ada yang namanya software-nya. Nah, software-nya ini kalau bisa dibilang sebetulnya dengan harga yang cukup kompetitif. Karena gini, untuk software itu harganya itu kurang lebih cuma 10% dari mesin, Pak. Bapak bayangin, mesin harga misalkan 2M atau 3M, ya. Itu softwarenya berapa? Itu hanya 10%. Itu. Ya. Nah, di Autodesk sendiri menyediakan berbagai macam solusi, ya. Salah satunya high end-nya adalah power mill. Ya, kalau mau misalkan yang kompetitif gimana? Ada fusion for manufacturing. Gitu. Jadi kita akan lihat sesuai aplikasi yang ada di customer, seperti itu. Ya. Oke. Gimana? Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, cukup Pak Agus. Baik. Kita kasih aplaus untuk kita semua ya yang bisa hadir di sesi pertama di Digital Manufacturing Hub. Mungkin merchandise-nya boleh dibagi dari Autodesk. Mungkin sebagai tambahan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin tahu lebih detail, Bapak bisa searching Digital Manufacturing Indonesia atau di digital-mfg.co.id. Di situ ada website kami yang bisa di Bapak Ibu sekalian bisa ada informasi, kemudian bisa kontak kami untuk lebih lanjut, pembicaraan lebih lanjut. Sekian dan terima kasih.